Allah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Halaman 236 halaman 236 kita sudah masuk tentang memandikan mayit. Kemarin kita baru satu hadis tentang memandikan mayit, bahwa khusus buat Nabi SAW tidak dilepas pakaiannya, sementara jenazah-jenazah lainnya itu sudah biasa dilepas semua pakaiannya, digunting, di cutter, di kumawe. Sekarang ini hadis tentang memandikan putri Nabi Zainab binti Zainab istri Ibnu Abil As yang wafat tahun 8 Hijriah pada sekitar tahun Fatu Makkah, putri tertua Rasulullah ya. Nanti adiknya Ruqayyah Ummu Kulsum itu sudah meninggal duluan di perang Badar, perang Uhud. Nanti yang paling terakhir Fatimah, itu beberapa bulan sesudah Rasulullah SAW wafat, Fatimah menyusul wafat. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada kami, wa nahnu nughassilu banatahu, dan kami saat itu sedang memandikan putrinya yang wafat, yaitu Zainab. Ummu Atiyah ini seksi kematian, makanya kalau di RW itu seksi apa? Yang bagian ngurus kematian. Faqala, lalu kata Nabi, ighsilnaha thalathan au khamsan au aktsara min dzalik. Mandikanlah dia 3 kali. 3 kali berarti 3 balikan. Au khamsan atau 5 kali, au aktsara min dzalik atau lebih dari itu. In ra'aitun nadzalik, jika kalian melihat perlu untuk itu ya. Ini jadi dalil Nabi tidak memandikan putrinya. Memandikan putri Nabi, jenazahnya itu oleh ibu-ibu ya. Jadi harus sesuai jenis kelaminnya. Memandikan perempuan oleh perempuan, laki-laki oleh laki-laki. Ini juga jadi dalil standar memandikan itu 3 kali balikan. Kalau perlu ditambah silakan. Bima'in wasidrin, dengan air dan bidara. Bidara itu kalau sekarang sabun ya. Waja'alna fil akhirah, dan pakaikanlah ya, jadikanlah arti asalnya, maksudnya kenakanlah di bagian akhirnya kafuron, kapur barus, kamper ya, biar nggak bau busuk, kafuro. Au syai'an min kafur, atau sedikit dari kapur. Kapur baru sudah jadi bahasa kita, kamper ya. Ada rumus kimianya khusus. Falamma faroghna, ketika kami sudah selesai, adzannahu, dari azan, azan itu memanggil. Kami memanggil beliau, memberitahu beliau ya. Azan itu kan memanggil, memberitahu. Fa'alqa ilaina haqwahu, lalu Nabi SAW memberikan kepada kami kainnya. Kalau sekarang samping, sinjang, anduk mungkin
Faqala ash'irnaha iya, kata Nabi. Ash'ir itu dari sya'run atau syu'ur, rasa. Maksudnya bungkuslah, tutuplah dia dengan kain itu, ya. Jadi beres dimandikan langsung ditutup, dibungkus. Muttafaqun alaih wa fi riwayatin ibda'na bima yaminiha wa mawadi'il wudu'i minha. Mulailah dari bagian kanannya dan anggota-anggota wudunya. Sanes diwudukeun, Mbak. Bukan diwudukeun, cuci bagian anggota wudu. Ai diwudukeun make kudu kakemu atuh. Kudu nyingsring. Jadi dimulai sebelah kanan dulu, Pak ya. Ini harus ada komando memandikan. Kadang pas tabiqul khairat jo banjur gitu. Habis itu komando sebelah kanan mayit, tangan kanan. Kanan dari mulai kepala ya. Terus ini tangan sampai kaki. Udah gitu anggota wudunya. Anggota wudu kan wajah, kepala, tangan sampai sikut, ini dua-duanya. Lalu kaki sampai mata kaki dua-duanya. Udah gitu baru dimandikan rata, ya. 3 kali. Ya. Jadi sanes diwuduan banyak yang diwudukeun, tapi mencuci, membasuh anggota wudu. Kanan dulu kan, di hadisnya kanan dulu, sebelah kanan dulu, udah gitu kemudian anggota wudunya dicuci, ya. Udah gitu baru diratakan. Wa fi lafdzin lil Bukhari, dalam lafaz lain, redaksi lain riwayat Bukhari, fadofarna, kami mengikat sya'roha, rambutnya, salasata qurun, 3 ikatan, dikepang 3 beungkeut. Fa'alqainaha khalfaha, lalu kami ngarumbaikeunana, nyaletakan di belakangna. Saya ngarumbaikeun bahasa Indonesiana naon. Ya disimpan di bagian belakang tubuhnya. Jadi nggak usah digelungkan, nggak usah diikat. Cukup diikat 3 kepang ya, 3 ikatan, lalu diuraikan di belakang tubuhnya. Bungkus kain kafan. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia menjelaskan, ini ketika ditanya oleh Rasulullah, oleh Abu Bakar ya, sudah saya ceritakan kemarin. Abu Bakar nanya kan, Rasul meninggal hari apa? Neng, hari Senin Pak. Duh, cenah andaikan Bapak sampai maghrib nih umurnya, jangan lebih dari maghrib, karena pengen seperti Rasul meninggal hari Senin. Hari pekte meninggalnya pada Isya, jadi sudah masuk Selasa. Neng, cenah hari Nabi di kafaninya gimana? Nah ini dijawab, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani fi salasati aswab, di 3 helai kain, bid yang putih, sahuliyah buatan sahul, mun ayeuna mah naon, mun buatan Cigonewah nya, buatan India. Min kursuf, kursuf itu katun ya, kapas, cotton ya, cotton jadi katun. Laisa fiha komis, tidak ada komis ini baju, wala imamah, dan tidak pakai kerudung. Ini kenapa Aisyah menegaskan demikian? Karena kalau ibu-ibu pakai kerudung, pakai baju ya. Kalau punten cawet ya, celana dalam pakai pelu tidak wajib, tapi teknis saja untuk menutupi aurat ketika mengkafani boleh ya, tapi tidak wajib.
Intinya ini sunnahnya 3 helai kain. 1, 2, 3. Kalau yang perempuan berarti yang 1 helai kainnya kerudung, baju, rok, ya. Udah gitu 2 helai kainnya yang bagian luarnya. Ya, kalau perempuan. Nanti kalau praktik ini harus dibawa mesin jahit portable-nya ke sini biar langsung. Ya. Oh dikeca saya wajib. Pilih kabojang Isa. Ya. Terus dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala lamma tuwfiya Abdullah bin Ubay, ketika mati ya atau meninggal dunia lah tokoh munafik ieu Abdullah bin Ubay nalika paeh kalau kata orang Sunda mah ja'a ibnuhu, datang putranya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putra nama Soleh. Tah anu kieu nya bapana tokoh munafik kafir kabina-bina anakna Soleh. Faqala, kata dia, nih anaknya juga namanya Abdullah, jadi Abdullah bin Abdullah. Ya. A'tini komisoka, berikan kepadaku baju Anda. Ukafin hufi, aku ingin mengkafani dia padanya. Jadi kain kafannya pakai baju Rasulullah boleh, pakai kain kafan nggak ada pakai baju boleh, ya. Fa'atahu iyahu, Nabi pun memberikan kepadanya. Kemungkinan besar bukan dibajukannya dan mual mungkin. Jadi mungkin baju Rasulnya digunting lalu dibungkuskan. Ya. Nanti dalam riwayat lain sesudah beres penguburan Nabi meludahi untuk menunjukkan bahwa bukan berarti Nabi kanpanya tong boro baju Nabi, baju Habib lagi jadi syafaat cenah gitu. Apalagi baju Nabi gitu. Bukan berarti Nabi memberi syafaat kepada Abdullah bin Ubay, enggak ya. Karena Nabi SAW menghargai permintaan putranya. Memang ada dalilnya di Al-Quran, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Memang di awalnya ya kenapa Nabi memberikan? Karena Nabi pun menyolatkan. Nabi itu kan orangnya lembut Pak, ya, nggak pendendam. Apalagi nih anaknya yang memintakan, minta kain kafannya dari Nabi, baju Nabi, minta menyolatkan, Nabi pun menyolatkan. Mau menyolatkan dibenyeng ku Umar. Kenapa Anda menyolatkan? Kan udah jelas-jelas tokoh munafik. Itu yang di surat Al-Munafiqun, Abdullah bin Ubay yang ngomong, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal adzal. La tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfadu. Eta teh omongan Abdullah bin Ubay diabadikan dalam surat Al-Munafiqun, berarti jelas munafik. Kata Nabi SAW, saya kan diberi kesempatan 70 kali istighfar, kalau lebih diampuni gitu. Ada kan surat At-Taubah, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum. Kamu mau minta ampun ke atau tidak minta ampun buat mereka, bahkan sampai 70 kali minta ampun mau dihampura gitu. Nah Nabi memahami, saya mau istighfar buat Abdullah bin Ubay lebih dari 70. Jadi 70 tidak diampuni itu kalau 70, kalau lebih diampuni. Nah makanya nanti dalam usul fikih itu nggak berlaku mafhum adat. Ya, mafhum adat itu nggak berlaku. Mafhum adat ya memahami kayak tadi. Seandainya kamu mengistighfarkan 70 kali tidak akan diampuni, oh berarti kalau lebih diampuni. Nah itu nggak benar itu. Ya. Sampai kemudian beres menyolatkan, turun ayat
wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Ya. Jangan pernah menyolatkan seorang pun dari munafik, dan jangan pernah berdiri di atas kuburannya mendoakan. Mereka sudah kafir. Orang kafir itu haram disolatkan, haram didoakan. Nyari dibungkus diantarkeun manya piraku lempang sorangan ke kuburan. Nggak apa-apa ya, tapi jangan sampai mendoakan dan menyolatkan. Nah, udah turun ayat itu baru diciduhan cenah gitu, untuk menunjukkan bahwa Nabi mengikuti perintah Allah, tidak ridho dengan orang kafir itu. Jadi ini jangan jadikan istinbat, oh boleh ya memberi kepada orang kafir kain kafan, enggak. Ini kebetulan belum turun syariat, tapi ini dijadikan dalil boleh, berarti baju biasa dijadikan kain kafan kalau nggak ada lagi. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam maqal ilbasu min thiyabikumul bayad, pakailah pakaian kalian yang warna putih. Nah, ini selamat bapak-bapak yang warna putih. Saya kebetulan tidak warna putih. Soalnya bentrok madhapa dengan istri saya. Istri saya nggak mau warna putih. Saya nyusuhna cenah gitu. Tapi saya kalau hari Jumat pasti pakai warna putih. Ya, saya bertaruh ya, Bapak lihat saya khutbah Jumat kapan tidak pakai warna putih? Pasti pakai warna putih. Minimal ya, di hari-hari penting, Idul Fitri saya pakai warna putih. Istri saya udah bikin yang baju bagus, Pak cenah pakai sholat moal dek warna bodas. Sunahnya ya warna putih. Memang tidak haram ya, ini saya kebetulan pakai abu-abu, tidak haram ya, cuma bagusnya pakai yang warna putih. Kurang keren cenah warna putih tehnya. Kajian warna putih make segala aksesoris atuh teu bodas. Jadi campur warna-warni. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena itu termasuk pakaian terbaik kalian. Nah, bapak-bapak ini jangan tunduk sama mode ya. Yang terbaik itu bukan mode bodas, bukan nama polos, eta udah nggak ada lagi yang lain. Saya sendiri senang pakai yang warna putih ya, sampai istri saya sering bodas. Si bapak senangnya baju itu bodas di, cenah meuli teh bodas di. Enak Bu, ceteta putih itu tawadu, kita nggak bisa bergaya. Coba baju karyawan bergaya, ya rada sombong saeutik gitu. Ya kalau warna putih nggak bisa bergaya, segaya-gaya enak gitu bodas. Nah, kecuali nu putihna sudah banyak keren-kerenan tuh, ya mode-modean. Itu kenapa disebut baju terbaik, karena peluang syuhrohnya ingin dilihatnya itu kecil. Baju putih itu ada dek ngagaya naon bodas masa kitu-kituna. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah pakai kain putih orang yang meninggal di antara kalian. Ini yang saya sebutkan kemarin. Sunnah ini kita berlakukan hanya bagi yang mati. Kalau yang hidup langka gitu. Boleh tidak kain kafan warna hitam, Mbak? Boleh. Boboto pakai warna biru boleh? Boleh. Pernah Bapak lihat kain kapan warna hitam, warna biru acannya? Bodas wae kawalat juga nate. Ya. Tapi kalau bagi orang yang hidupnya dekawalat. Ya. Sebetulnya sama ya, kalau yang hidup boleh pakai yang bukan putih, kain kapan juga boleh. Ya. Jadi memang anjurannya warna putih. Ya. Kemudian dari Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu, apabila salah seorang di antara kamu mengkafani saudaranya, baguslah dalam mengkafaninya. Pageuh banyak kenceng arah teu longgar. Bukan berarti kainnya yang mahal, nanti ada hadisnya di bawah ya, enggak perlu kain mahal. Wa anhu
radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini. Nabi pernah menyatukan dua orang min qatlai Uhudin, dari dua syuhada Uhud, perang Uhud, fi thawbin wahidin, dalam satu kain. Jadi boleh dua jenazah di satu kain, kan boleh. Yang pernah jadi pertanyaan teh punten, jenazah korban tabrakan gimana, nanya ke Ustaz Aceng Jakaria, nyatosnya bungkus ku plastik, dah susah tuh. Yang kepalanya hancur, kageleng, atau termasuk mungkin kaki naon we. Atau kemarin juga ada jenazah di kami yang memang pendarahan ya, karena kanker. Saat kumaha nyosok teh tutup munte di pemperan ya, atau pakai naon tensoplasnya plester gitu yang bisa menutup luka, dan sebisa mungkin tidak lama. Jadi kudu ngadaguan nggak usah, lebih cepat lebih baik. Kemudian tsumma yaqul, kata Nabi, ayyuhum aktsaru akhdhan lil Qur'an, siapa di antara mereka yang paling banyak hafalan Qur'annya, fayuqaddimu fil lahad, Nabi mendahulukannya masuk dalam lahat, jadi paling ujung di lahatnya. Walam yughassilu, dan Nabi tidak memandikan mereka, walam yusolli alaihim, dan tidak menyolatkan. Jadi khusus syuhada perang itu tidak dimandikan dan tidak disolatkan, cukup di kain kafan. Meskipun berdarah, kata Nabi justru nanti darahnya itu jadi tanda keistimewaan dia di hari akhir. Ya, syuhada itu dibangkitkan dengan darahnya yang segar dan harum. Ayo nabaunya engke mah seungit darah syuhada itu. Jadi dikafaninya iya, dikuburkannya iya, tapi tidak dimandikan dan tidak disolatkan khusus. Tapi syahidnya syahid perang. Kalau syahid melahirkan, syahid kecelakaan, syahid penyakit, itu kan syahid juga kan dalam hadisnya. Itu berlaku ketentuan yang umum, disolatkan kemudian dimandikan. Memandikan mayit pun kalau memang susah, kembali ke dalil umum, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kayak kemarin kan, ini gimana yang covid nggak beli mani, ya nggak apa-apa. Bahkan tidak dikafani, kasarnya langsung dipeti ya nggak apa-apa, atau langsung dibungkus kain plastik mayat nggak apa-apa. Kalau memang ketentuan maslahatnya seperti itu, kan darurat itu membolehkan yang terlarang. Prinsipnya begitu saja. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la tughalu fil kafan, jangan mahal-mahal kain kafan, fa innahu yuslabu sari'an, karena akan rusak cepat. Piragi jangan dikuburkeun ya, jangan yang mahal-mahal, cukup yang murah. Jadi tadi maksud bagus dalam mengkafani bukan berarti bagus mahal kainnya ya. Yang murah saja. Bagus itu bagus dalam rapi gitunya, teu acak-acakan, kenceng, pageuh. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, lau mutti qabli, seandainya kamu meninggal sebelum aku, fa ghassaltuki, aku akan memandikan jenazahmu. Tapi kan enggak ya, Nabi meninggal duluan sebelum Aisyah. Wa an Asma binti Umais, kata Asma binti Umais radhiyallahu anha, anna Fatimah alaiha salam, bahwasanya Fatimah alaiha salam ausat, berwasiat, an yughassilaha Aliyun radhiyallahu taala anhu, untuk dimandikan oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Ini berarti boleh suami memandikan istri atau sebaliknya.
Kemudian wa an Buraidah radhiyallahu an fi qissatil Ghamidiyah, kisah perempuan orang Gomidi, geninya Syekh Al-Gomidi, tayakeun Gomidi allati amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajmiha, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk merajamnya fi zina, karena zina. Qala, kata Buraidah, tsumma amara biha fasulli 'alaiha wa dufinat. Nabi memerintahkan perempuan itu disolatkan dan dikuburkan. Bahkan Nabi sendiri menyolatkan. Sudah kita bahas dulu hadisnya di kajian subuh. Dibotot oge ku Umar, masa cenah ini pelacur disolatkan? Kata Nabi, dia sudah bertobat yang nilai tobatnya sama dengan 70 penduduk Madinah nusaroleh. Jika sudah bertobat meskipun pelaku dosa besar, solatkan. Tapi kalau mati dalam keadaan berdosa besar, Nabi tidak mau menyolatkan. Dalilnya Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsahu bimasyaqis. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan seorang jenazah yang bunuh diri dengan tombak. Falam yusalli alaihi, Nabi tidak mau menyolatkan. Tapi kata Nabi di riwayat lain, sallu ala sahibikum, silakan kalian solatkan. Tapi Nabi nggak menyolatkan. Jadi kalau dulu ada usulan koruptor haram disolatkan, nggak bisa. Koruptor itu meski bagaimanapun kalau orang muslim punya hak disolatkan, tapi kita punya hak tidak mensolatkan ya. Saya punya tetangga yang meninggalnya bunuh diri, saya nya aya basa we punten abdi ka keluargana moal tiasa nyolatkeun gitu. Yang lainnya menyolatkan silakan ya. Jadi kita punya hak untuk tidak menyolatkan. Menyolatkannya jadi tidak wajib, sekadar sunat. Kalau haram tidak, karena Nabi mempersilahkan. Ini bagi yang mati tidak bertobat. Kalau mati bertobat mah silahkan solatkan. Nabi pun menyolatkan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an fi qissatil mar'atil lati kanat taqumul masjid. Dari Abu Hurairah tentang kisah seorang perempuan yang bersapu, tukang sasapu di masjid, bebersih masjid, marbot perempuan. Jadi boleh perempuan jadi marbot masjid. Fasala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, "Ka mana cenah si ibu nu tukang sasapu?" Faqalu, kata sahabat, "Matat." Udah meninggal Nabi cenah. Nabi marah, "Afala kuntum adzantumuni?" Kenapa kalian enggak beritahu aku? Tuh bebeja. Faka'annahum saghuru amroha, seakan-akan para sahabat menganggap kecil urusannya pirage marbot ya. Duka saha teh pokoknya so aya di masjid tukang sasapu. Tapi dalam riwayat lain ada penjelasannya, karena marbot ini meninggalnya malam hari. Nabi sudah istirahat dan lalu kemudian diurus sampai disolatkan, dikuburkan. Belum sempat lapor ke Nabi, Nabi keburu nanya, "Kamana cenah si ibu anu biasa sasapu?" Baru dikasih tahu ya. Jadi sahabat juga enggak jelek akhlak, ngajati bebeja, enggak, ada sebab ya. Faqala, lalu kata Nabi, "Dulluni ala qabriha, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya." Fadalluhu, lalu mereka menunjukkannya. Fasalla 'alaiha, lalu Nabi menyolatkan di atas kuburan. Ini jadi dalil boleh menyolatkan di atas kuburan. Dan alhamdulillah kami sering ya kalau ke jenazah yang jauh, jadi kita sholatnya di atas kuburan. Contoh kemarin ada yang meninggal, seorang tokoh di Padalarang. Pas hari pertama masuk, kalau hari pertama masuk kan jadwal saya ngasih tausiah di pesantren, ngasih tausiah di kutab ya, ke santri, ke orang tua gitu.
Saya izin punten teu tiasa enjing-enjing karena taunya baru pagi. Kewe siang ka kuburanana nyungkeun dijajab. Maka siang kami rombongan menengok dan kemudian tunjukkan kuburannya, sholat di atas kuburan, begitu saja. Dan memang kewajiban utama kita menyolatkan, ya. Di hadisnya nanti ada, ya. Minimal sampai menyolatkan. Kemudian dalam riwayat Muslim ada tambahan inna hadhil kubur mamlu'atun dzulmatan ala ahliha. Kuburan ini asalnya gelap atas penghuninya. Wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim, dan Allah meneranginya untuk mereka dengan solatku di atas mereka. Ini mereka berarti banyak, bukan perempuan itu saja yang dimaksud. Ini ada beberapa kuburan yang gelap. Pan kita berdoanya begitu kan, ya, nawir fi qabriha, ya. Itu setelah Nabi sholatkan jadi terang semua. Apakah ini berlaku bagi kita yang menyolatkan? Wallahu alam. Cuma yang jelas ini sunnahnya. Kalau kita nggak sempat menyolatkan ketika ada jenazahnya, meski sudah dikuburkan, kita pun disunatkan untuk menyolatkannya. Terlepas cangtenya kuburannya itu wallahu alam, nggak usah diteliti, dan nggak mungkin. Kemudian wa Hudzaifah radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanha 'anin na'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang na'yun. Na'yun itu mengumumkan kematian. Tapi yang dimaksud di sini na'yun jahiliyah. Ya dulu kalau ada yang meninggal ditugaskan orang untuk datang ke setiap kampung lalu dia mengumumkan sambil menangis. Kalau sekarang punten kabungkurnya lain sekarang disewa koran PRT, wah 4 halaman turut berduka cita ngejeblak. Itu hemat saya termasuk na'yun berlebihan. Atau punten turut berduka cita karangan bunga kan, wah pegangan jajareun, ya mubadir dannya. Itu na'yun. Jadi pengumuman secara berlebihan nggak boleh. Tapi kalau mengumumkan seukuran untuk disolatkan boleh. Ya. Insyaallah nanti kita sambung. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amma ba'd. Jadi Nabi melarang an-na'yu. An-na'yu itu mengumumkan kematian yang ada unsur sombongnya, berbangga, status sosial. Tapi kalau mengumumkan biasa, sekedar untuk hadir mengurus jenazah sampai menyolatkan, itu boleh. Buktinya tadi Nabi marah, ada yang meninggal tidak diberi tahu, ya. Jadi jangan sampai ada yang tidak tahu ketika ada yang meninggal, ya. Termasuk di hadis berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyiya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kewafatan Najasyi fil yaumil ladzi mata fih, pada hari yang beliau meninggal pada hari tersebut. Wa kharaja bihim minal musalla, lalu keluar bersama sahabat ke musalla, ke lapang tempat sholat id, ya, sholat istisqa. Fasoffa bihim, Nabi mengatur saf mereka. Wa kabbaru alaihi arba'an, dan takbir sebanyak 4 kali. Jadi kalau mengumumkan kematian sekadar untuk ada yang ikut menyolatkan itu diperbolehkan. Tapi kalau mengumumkan secara berlebihan, ya, termasuk saya dulu ketika jadi staf redaksi di majalah Islam Risalah, ketika wafat almarhum Ustadz Siddiq Amin, pun wah banyak. Masa kita mau memuat semuanya, atau pinuh majalah teh di halaman awal ke akhir, dari mulai
pusat, PW, PD, KPC, PC ngaririm ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Belum lagi dari ormas-ormas, belum dari pemerintah. Ya sudah saja ya, satu perwakilan dari pimpinan pusat sekaligus terima kasih kepada segenap pihak, udah jadi wakili. Jangan kemudian banyak-banyak. Kemudian yang kedua ini terkait sholat goib ya. Jadi sholat goib itu pertama tadi mensolatkan di atas kuburan ya, itu juga sholat goib karena jenazahnya sudah dikubur, jadi tidak sempat melihat jenazah. Yang kedua sholat goib yang jenazahnya ada di tempat yang berlainan. Ini ada dua fikih, satu fikih jumhur, dua fikih Ibnu Taimiyah. Kalau menurut Ibnu Taimiyah ini Nabi hanya sekali sholat goib. Yang kedua Nabi sholat goib karena di Habasyah tidak ada yang menyolatkan ya. Tapi fikih itu menurut jumhur ulama lemah ya. Lemahnya kenapa? Mau sekali atau hanya sekalipun tidak berarti sholat goib jangan sering ya. Tidak berarti sholat goib harus pilih-pilih. Nabi juga tidak tiap kesempatan ya. Berita satu itu kan bukan berarti satu kejadian, mungkin ada kejadian yang lain yang tidak diberitakan ya. Yang kedua kata para ulama sangat mustahil raja di Habasyah masuk Islam sendirian, tapi ajudan-ajudannya, stafnya atau keluarganya tidak ada yang masuk Islam. Aneh ya. Di mana-mana juga ketika raja masuk Islam sapaket ya. Di Sunda Pajajaran Prabu Siliwangi masuk Islam ngagebleg Islam. Di Jawa Majapahit rajana masuk Islam, Raden Patah bikin Demak hejo gitu. Jadi sangat mustahil di semua ya. Di Palembang Sriwijaya kesilapnya ganti ku Sultan. Di Kutai meski namanya Kutai karena negara masih diabadikan tetap raja nama dari Raja Kutai tapi Raja Sultan Syarif Kasim. Jadi otomatis ngegeblek gitu Islam. Ya minimalnya orang-orang terdekatnya ada. Jadi kalau fikihnya sholat goib itu kalau tidak ada yang menyolatkan di sana itu terlalu menduga-duga ya. Yang lebih mendekati praduga yang kuat pastinya ada di sana yang menyolatkan. Jadi meskipun di sana ada yang menyolatkan, di sini kita boleh sholat goib. Meski demikian seperti biasa sesama fikih nggak usah saling berkompetisi apalagi menghina ya. Kasusnya kemarin kan ketika almarhum Eril putra Pak Gubernur kan di sana ada yang menyolatkan ya nggak apa-apa, di sana ada yang menyolatkan juga. Terlebih jenazahnya juga saat itu belum ketemu. Pak Ustadz sekarang jenazahnya udah ketemu jadi batal sholat gaib yang kemarin. Ente Najasyi juga ada jenazahnya kan gitu. Jadi bukan syarat sholat gaib itu harus hilang jenazahnya tidak ketemu ya. Yang penting ketika jenazahnya tidak ada di hadapan kita silakan. Cuma yang memang aneh itu jangan dirutinkan tiap qobla Jumat ada sholat goib ya, atau tiap pada Jumat ada sholat goib. Nah itu yang masalah itu. Jadi sholat goib itu momen-momen tertentu yang memang kita harus sholat goib. Jangan semua yang meninggal di sholat goib kan ya. Enggak pada Jumatan ada sholat goib. Pokoknya semua yang meninggal di sholat goib kan, enggak begitu ya. Jadi ketika ada orang tertentu yang menurut kita layak disolatkan tapi dari jarak jauh itu silakan sholat goib. Sholat goib sama seperti sholat jenazah biasa, hanya tidak ada jenazah di hadapannya. Cukup segitu dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini, mulai dari memandikan, mengkafani ya sampai mengumumkan kematian. Mangga bilayan badai nambihan nyanggakeun. Apa Ji? Yang sering disebutkan itu
berzina perempuan misalnya dalam hadis dalam dari yang lain. Kenapa kalau berzina laki-laki padahal banyak yang diajar juga dan disebutkan gitu? Ada di hadis Pak Haji, azaniyatu wazzani. Kenapa perempuan dulu? Ya karena memang yang rentan jadi pelacur itu perempuan, ya bukan laki-laki. Dorongan untuk menggoda itu adanya di perempuan, bukan di laki-laki. Ayat tamu udah pada tahulah, ya nggak pakai teori juga faktanya begitu. Beda dengan pencuri. Kalau pencuri wasariku wasarikotu, laki dulu, karena memang yang rentan jadi pencuri itu umumnya kaum laki, meski ada yang perempuan. Jadi di Al-Quran ada wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Pelacur pejinah nggak boleh dinikahi kecuali yang menjinahinya atau orang musyrik. Nggak boleh dinikahi oleh orang-orang muslim, orang-orang mukmin haram, ya. Sebelumnya kan az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Pelacur laki-laki nggak boleh menikah kecuali sama pelacur perempuan lagi atau perempuan musyrik, ya orang kafir nggak boleh kepada orang beriman kecuali kalau yang tobat. Cenah apa dalilnya Ustaz yang tobat? Eta kan sahabat banyak yang dulunya pelacur tetap menikah. Contohnya kan yang terkenal Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Iya Sa'ad bin Abi Waqqas. Wasiat kan? Bukan Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Ya sahabat lah. Wasiat ke adiknya itu anak Zam'ah, bukan anak Jam'ah, anak saya. Tinggal lewat cenah mirip kan. Mi HP kalau saya meninggal panguruskeun. Udah meninggal sahabat itu, lalu kemudian didatangi bahwa itu anaknya anak saudara saya, bukan anak Zam'ah. Tapi kata Nabi karena dilahirkan oleh ibunya ketika ibunya berstatus istri Zam'ah, ya secara formalnya, secara syar'i itu anak Zam'ah. Meski miripnya dengan bapak yang menjinahi ibunya. Itu kalau itu sahabat yang dulunya penjina tapi kalau udah tobat, jadi menikah dengan sesama mukmin boleh. Itu yang dimaksud ayat tadi yang belum bertobat. Yang lain mengapa Ji? Prinsipnya selama mungkin dikafani. Kalau sudah tidak mungkin ya nggak perlu. Pernah juga saya mengkafani jenazah yang saya nggak tahu ada luka ya, tapi sesudah dikafani lukanya terus keluar ya, bahkan punten dengan nanah-nanahnya. Itu memang jadi temanfaat Pak Haji kapan teh ya. Jadi harus dengan plastik gitu. Jadi nggak manfaat. Artinya memang tidak mungkin dikafani di plastik ya, berarti di plastik saja. Masuknya ke rumus darurat saja. Tidak perlu kalau memang tidak mungkin. Ya. Mangga Nusanes, mangga Pak. Meninggal karena ya. Kalau kasusnya kita belum memastikan bahwa dia pelaku dosa besar, berarti kembali ke hukum umum sebagai muslim, dia berhak untuk disolatkan. Ya.
Oh bunuh diri, ya berarti nggak perlu disolatkan, nggak wajib. Kalau wajib pasti Nabi paling depan. Ya. Saya nggak menangkap bunuh dirinya. Atau mohon maaf ya, kan kakak saya yang pertama RT, sekarang kakak saya yang langsung kakak istri saya RTD ini, ketua DKM nih gitu. Jadi di daerah saya paket ketua DKM teh RT dari dulu teh gitu. Jadi sering ada kan, ya cenah nungantunkeun. Saya sering tanya, sok salat tara, osok ka masjid anu hayu ngabring gitu. Tapi kalau tara cenah Jumatan gitu katingali lebar nyolatkeun ge. Jadi kalau dia tidak sholat kan di hadisnya kafir. Kafirnya memang bukan kafir keluar dari agama, kafir pelaku dosa besar, sama dengan koruptor, sama dengan pencuri, ya. Atau puntennya yang terang-terangan pernah ngambil uang kas masjid, uang kas RT, sudah disidang, tapi penyakitnya teh cager gitu. Itu Nabi kan gak mau nyolatkan seseorang. Ketika ditanya kenapa Nabi, dia mengambil uang fisabilillah 3 dirham. 3 dirham paling 10.000. Ya, 1 dirham kurang lebih 3.000 4.000. Pira nilap duit 10.000, duit kenceleng ditilap gitu jangka padang. Itu Nabi nggak mau menyolatkan, ya, karena gulul itu menggelapkan fisabilillah itu dosa gede, mau kecil mau besar sama dosanya. Jadi fikihnya kata para ulama tidak wajib tapi tidak haram. Jadi kalau kita diminta, dulu kan MUI dipaksa oleh para aktivis korupsi ya, oleh ICW, Bambangnya, Dr. Bambang yang pernah jadi ketua KPK dulu masih aktivis ICW. Untuk memfatwakan haram disolatkan sebagai efek jerak. MUI yang nggak bisa itu masa melanggar hadis. Di hadisnya juga nggak sampai haram, tapi memang kita punya hak untuk tidak menyolat. Jadi hukumnya nggak wajib. Bahkan ada yang memfatwakan seperti Dewan Nisbah, untuk tokoh umat tidak boleh menyolatkan, tapi menyebutkan haram tidak boleh. Ya, jadi harus ada yang tidak menyolatkan sebagai pendidikan kemasyarakatan, hukuman sanksi sosial. Yang lain? Ada seorang yang mualaf, misalnya dulunya dia Nasrani, masuk ke gereja sebagai keluarganya, menjelang meninggal masuk Islam, tapi hanya ada sebagian kecil yang dia tahu bahwa orang itu sudah masuk Islam, nah, sehingga pada waktu meninggal dulu secara Nasrani gitu. Dan kemudian ketika mau dudukkan, datang tadi orang yang tahu itu bahwa dia itu sudah Muslim. Nah, itu perlu dimandikan lagi atau nggak usah? Kalau dimandikan laginya nggak usah, cukup dipindahkan kuburannya. Ya, kalau jenazah Muslim yang disangka Kristen lalu ada saksi, itu kan bisa dibawa dari Kemenak. Kemenak bisa melakukan surat resmi bahwa ini jenazah Muslim, ini saksinya, itu dipindahkan. Karena nggak boleh jenazah Muslim dikuburkan di kuburan Kristen, nggak boleh, harus di kuburan Muslim. Kuburan mah sakral, ya nggak boleh. Jadi dipindahkan lalu disolatkan. Kalau kafan itunya nggak perlu, ya. Kalau sudah dibungkus sudah jadi jenazah, pindahkan kuburannya lalu disolatkan di atas kuburan. Ya. Ya kalau memang masih segar ya, bisa diganti kafannya silakan, cuma nggak wajib gitu. Soalnya kan tadi juga hadisnya di kafan pakai baju boleh. Intinya. Cukup penginten, hatur nuhun, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita sambung pekan depan dengan kajian seputar fikih sholat jenazah, ya cukup panjang bacaan-bacaannya juga. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.